Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu yang saya hormati, kali ini kita akan belajar bersama lagi bagaimana cara membuat pilihan ganda, soal pilihan ganda, kemudian soal benar salah dan isian pendek dalam satu rangkaian kegiatan penilaian. Nah, bagaimana menggabungkannya, bagaimana menulis soalnya di Word-nya, kemudian dirubah ke Examview sampai ke Moodle. Mari kita masuk ke file Word-nya, Bapak Ibu. Baik, saya bukakan file Word yang sudah saya punya. Ini adalah file kiriman dari teman saya, Pak Edi, untuk dibuatkan videonya berkaitan dengan pembuatan soal yang menggabungkan antara soal pilihan ganda. Ini saya pertontonkan soalnya. Ini adalah soal pilihan ganda. Soal pilihan ganda dari Pak Edi. Ini nomor 1, nomor 2, nomor 5-nya ini ada gambar. Kemudian nomor 6-nya itu ada soal, kemudian ada option option nomor-nomor, kemudian dan seterusnya seperti ini sampai dengan nomor 40 itu adalah pilihan ganda. Kemudian true false, benar salah, ini ada 5. Kemudian isian jawaban pendek ada 5, berarti total keseluruhan soalnya ada 50. Baik, kita akan bermain dengan logika soal yang ada di Moodle atau di e-learning. Adalah soal di e-learning itu option itu pengennya selalu diacak, sehingga pada saat datanya seperti nomor 1 ini, komputer akan kesulitan ngacak karena ini adalah satu kesatuan. Maka yang paling gampang Bapak Ibu, ini nanti harus kita pecah. Nah, kita mecahnya itu nanti bisa jadi mecahnya kita adalah dasarnya ini adalah dasar apa istilahnya dari option yang sudah ada ini kita buat jadi gambar bisa, atau kalau tidak begitu diakromik sama sinkronik ini jadikan satu kalimat. Jadi A adalah diakronik adalah merupakan ini, koma sinkroniknya merupakan ini. Yang B juga begitu, diakronik adalah ini, koma sinkroniknya jelas ini. Bisa jadi model seperti itu. Atau kalau kita model kita potong-potong. Oke, seandainya sekarang ini saya beri option aslinya ini 1, kemudian 2, 3, 4, 5. Oke, yang ini seperti ini. Nah, sekarang yang option yang bawah ini nanti yang kita potong, kita kecilkan saja dulu biar tidak terlalu besar. Oke, ini kita kecilkan karena nanti biasanya ini biar tidak terlalu memanjang ke kanan. Oke, sudah seperti ini. Baru kita potong, kita bisa menggunakan sniping. Misalkan ini kita ketik saja sniping. Oke, snipingnya ini sudah muncul. Kemudian new. Nah, setelah new baru kita potong yang A. Yang A ini bisa kita ambil dari kotaknya, boleh. Misalkan dari kotaknya kita ambil per kotak begini. Nah, boleh seperti ini. Di dasarnya adalah kotak, kita kotak seperti ini. Kemudian ini kita copy, nggak perlu kita simpan. Kemudian yang angka 1 ini kita gantikan, kita paste, kita gantikan dengan itu tadi nomor 1 ya. Ini kebesaran kita kecilkan saja. Nah, kalau kesulitan berarti ini dibuat saja panjangnya, ini dibuat berapa panjangnya, misalkan saja ya dibuat ini 5,2 gitu. Nah, panjangnya ini kita buat 5,2. Nah, pendeknya kita buat berapa ini? Ini secara otomatis ya, dia besar kecilnya segitu, kurang lebih ini. Kemudian sekarang kita turunkan yang nomor 2 tadi, yang nomor 1 sudah jadi. Yang A berikutnya sniping tadi saya taruh bawah saja biar nggak naik turun.
new lagi, kita snap yang B. Oke, yang B kita snap. Ini harus rajin sebenarnya, ini tadi agak kelewatan. Copy, kemudian kita taruh lagi yang nomor 2. Ini kita paste. Berarti yang ini masih kebesaran, ini tadi kita potong, kita jadikan, kita kecilkan. Nah, kurang lebih segini. Ini kurang kecil lagi. Kita manual biar sama dengan atasnya, tapi kelihatannya agak susah. Nah, udah seperti itu. Kemudian nomor 3-nya kita turunkan, ini masih seperti itu. Kemudian kita copy lagi untuk nomor yang C. Yang C kita naikkan dulu, yang C. Oke, kita copy lagi, new yang C. Oke, kita ambil, kita copy. Oke, kita naik lagi ke yang nomor 3 tadi, kemudian kita paste. Nah, kita formatnya kita turunkan lagi. Oke, yang nomor 4 ini kita turunkan lagi. Kemudian sekarang yang D kita ambil, yang D kita ambil, yang D kita ambil. Oke, D kita ambil, copy lagi, kita ke ataskan yang D. Oke, ini. Nah, kita paste, kemudian kita turunkan. Oke, segitu. Kemudian yang 5 ini kita turunkan, kita ambil yang E, yang terakhir E. Oke, kalau itu new, kemudian kita ambil E, ini kita ambil. Oke, kalau sudah, copy lagi, kita taruh di atas tadi yang soal. Oke, yang ini soal. Ya, kita ambil yang E, kita ambil E, new, kita ambil yang E. Oke, copy, kemudian kita masuk ke tempatnya ini. Oke, ini kita kurangi posisinya format, kemudian kita kurangi. Oke, seperti ini. Oke, kebanyakan, dan naikkan. Nah, sekarang ini kita hapus dulu. Nah, yang ini kan saya enter tadi. Nah, yang F, padahal F ini nanti adalah ANS. Ini tempatnya ANS, kunci ANS. Kuncinya kita lihat yang di bawahnya ini tadi, kuncinya ANS B. Oh, kuncinya B. Berarti ini adalah ANS B. Oke, setelah itu kita ambil soal yang tidak kita pakai ini, kita ambil. Oke, dan nah, sekarang kita sudah mempunyai satu soal yang memenuhi standar penulisan. Satu, kemudian nomor 2 setelah ANSB ini nanti kita beri satu enter. Kemudian soal yang ini di Moodle itu selalu nomor titik soal. Soalnya ini nanti ada lagi satu titik lagi, ini nanti menjadi bingung, maka Bapak Ibu bisa rubah saja ini tidak lagi satu titik tapi menggunakan yang ini, misalkan, boleh seperti itu. Kemudian soalnya sudah jalan. Oke, setelah option tidak kosong untuk multiple choice tapi langsung seperti ini. Nah, setelah jawaban baru satu enter. Yang ini juga sama, berarti kita rubah ke dalam bentuk 1A, 1 begini. Oke, kurang, Ctrl Z, kurang
bloknya. Nah, udah seperti ini. 1 2 3. Kemudian option oke. Di sana B jamnya, ini turun satu lagi. Yang ini mestinya nomor 4. Nah, ini nomor 4 ini. Set number value. Ini mestinya nomor 4. Oke, ini nomor 4. Agak ke kiri sedikit. Oke. Terus yang ini sudah 1 2 3 sudah betul. Soalnya betul, baru kemudian ini ke sana. Seperti itu. Kemudian sekarang berikutnya untuk soal nomor 5, ini maksudnya berarti maunya berturut-turut itu namanya apa. Kebetulan ini sudah diberi nama bantuan, kita tinggal membuatkan saja di sini. Berarti ini ada tabel sebanyak berapa ini? Tabel sebanyak 5. Tabel sebanyak 5. Berarti kita buat insert tabel gitu ya, kita buat saja dulu insert tabel sebanyak ini. Oke. Biar nggak merusak atasnya, kita bantu dulu yang bawah. Jadi ini kita beri buat di sini bantuan dulu, insert tabel sebanyak 5 begitu. Nah, ternyata ini masih dipotong dulu lagi. Ini nomor satunya, dan ini nanti jadi 1. Ini kita merger cell. Oke, Ctrl Z, ini kita merger cell. Oke, kemudian yang tengah ini, yang ini kita buat separuhnya. Oke, berikutnya yang ini kita potong satu-satu, kita potong satu-satu, new lagi. Oke, gambar yang pertama yang main here kita potong. Oke, copy, kemudian kita tempatkan di nomor 1, urutan nomor 1. Oke, di sini. Kemudian berikutnya yang nomor 2, ini kita potong lagi. Ini kemudian ini kita potong. Oke, kita copy, kemudian kita tempatkan di nomor 2 tadi, kita tempatkan di sini. Kemudian yang berikutnya, yang ketiga ini kita potong lagi, new. Oke, kita potong. Oke, copy, kita tempatkan di kotak yang ini tadi. Oke, kita potong di situ. Kemudian yang berikutnya kita motong lagi, new. Oke, yang kita ambil yang soal nomor 4-nya. Oke, copy, kemudian kita taruh di ini tadi. Oke, Ctrl V, kemudian tinggal satu lagi yang harus kita potong. Kita menggunakan ini. Oke, kita gunakan ini new lagi. Kemudian kita potong untuk soal yang berikutnya. Oke, copy, berikutnya kita taruh di sini. Oke, nah seperti ini kurang lebihnya. Kalau sudah ini misalkan terlalu besar, kita kecilkan saja. Oke, kita kecilkan gambarnya, ini kita kecilkan supaya nanti tidak terlalu besar. Yang ini juga kita kecilkan. Oke, ini masih bisa kita tambah. Kemudian yang ini kita turunkan sekalian biar nanti gambarnya langsung jadi satu gambar kecil. Oke, seperti ini. Ini gambarnya masih terlalu besar.
kurang lebih gambarnya kan seperti ini 1 2 3 4 5. Kemudian biar anak tidak bingung, kita tambahin identitas nomor 1, nomor 2, nomor 3, nomor 4. Kita bisa menggunakan insert text box. Baik, kemudian yang simple saja kita taruh di sini. Oke, text box-nya angka 1 gitu. Seperti ini kita taruh text box, insert, jadi jangan lupa kita taruh di atas dulu, insert, kemudian kita cari text box. Oke, kemudian ini kita beri angka 1, text box-nya segini kan cukup. Gini kita copy lagi, Ctrl C, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V, Ctrl V. Oke, nomor 1 kita tarik di sini. Nah, kalau nggak bisa, baik, berikutnya nomor 1 ini kita beri pengaturan dulu formatnya. Dia kita taruh posisinya di dalam gambar, posisinya dia nanti di work tag-nya kita taruh di mana. Misalkan kita taruh yang di atasnya tag ini. Oke, yang di atasnya tag, jadi ini nanti kita taruh di sini. Ini soal nomor 1. Kemudian ini juga begitu, work tag-nya kita taruh di atas tag. Yang ini kita beri nomor 2, kita tinggal taruh di sini nomor 2. Berarti gini aja, nomor 2 saya taruh di sini. Oke, yang ini saya taruh di sini. Kemudian yang ini kita posisikan prakteknya di atas, kemudian nomornya ini 3, nomor 3 kita taruh di sini. Oke, kurang tinggi. Oke, di sini. Berikutnya yang ini juga sama, kita perlakukan prakteknya di atas tag, kemudian nomornya ini 4, kita taruh di nomor 4. Yang terakhir ini nomor 5, prakteknya kita taruh di atas gambar. Oke, seperti ini. Kalau sudah seperti ini, biar semuanya jadi satu, maka yang paling enak kita sniping lagi, new. Tapi yang kita sniping adalah sekarang semuanya. Kita sniping ini sebagai soal. Nah, seperti ini kurang lebihnya. Kemudian ini kita copy, ini yang kita pakai sebagai soal. Nomor 5. Berikutnya, setelah sudah diberi nomor dan seterusnya, kita gabungkan lagi dengan cara kita copy, kita capture dengan sniping tool. Oke, seperti ini. Kalau sudah, ini saya copy, saya tutup, kemudian semestinya ini di nomor 5 sini posisinya. Sekarang saya taruh action. Perhatikan gambar berikut, oke, titik 2. Kemudian gambarnya ini tadi, kalau memang terlalu besar ya dikecilkan ya. Oke, seperti ini. Kalau terlalu besar, kemudian kita hapus gambar-gambar tadi yang ada, yang sudah. Oke, saya hapus. Kemudian dari gambar di atas berturut-turut, ini soalnya sudah seperti itu. Oke, dari gambar di atas dulu adalah gambar nomor 1 sampai 5. Oke, ini sudah betul, yang ini sudah betul, sudah, urutannya nomor 6 sudah betul, yang ini naik, berarti ini turun, kemudian nomor
1. Soal nomor 7 modelnya kita rubah seperti ini supaya ini enggak bingung. Ini kita masukkan juga enggak apa-apa. Oke, berikutnya kita lihat pernyataannya. Nah, optionnya ini yang salah, kemudian ini enter. Baik, berikutnya berkaitan dengan soal benar salah. Maka kalau benar salah aturannya sedikit berbeda dengan multiple choice. Kalau multiple choice tadi adalah nomor, titik, kemudian soal, dilanjutkan dengan option A titik jawaban, B titik jawaban, diakhiri dengan ANS titik 2 jawaban. Sedangkan untuk true false, maka ini nanti kalau nomor 1 misalkan jumlah jawaban benar seimbang dengan jawaban salah, itu berarti kalau dia ini ternyata benar, maka ini nanti soalnya modelnya adalah tetap seperti ini. Ini kita hilangkan saja, BS ini kode-kode kita ini kita hilangkan dulu, kita hilangkan. Kemudian yang B ini merupakan ANS. Cara memberi ANS nya harus 1 spasi, berarti ANS titik 2 spasi, ini kita hilangkan, yang ini kita hilangkan. Kemudian 1 spasi lagi, yang BS ini kita hilangkan. Oke, ini kita hilangkan, Berikutnya karena soal ini true false, maka bukan betul begini jamnya, tapi adalah true. Kemudian kalau salah ini F, kalau betul ini true, kalau betul lagi ini true, kalau salah ini false. Ini cara membuatnya untuk true false. Berikutnya untuk soal jawaban pendek, yang ini sudah kita hilangkan saja. Nah, ini judulnya completion, jarak 1 spasi. Kemudian yang ini bukan jawaban, tapi ini kita buat ANS, answer. Ini nanti peluangnya seperti itu. Peluang kedua kalau dia tanpa spasi, Ctrl C, kita Ctrl V. Ini kalau tanpa spasi, jawaban model kedua tanpa spasi. Kemudian yang ini juga sama, kita ganti ANS, kemudian kita beri enter 1, ini juga enter 1, ini kita ganti
ANS. Oke, berikutnya yang ini juga sama, jawaban ini kita ganti dengan ANS. Kemudian bisa jadi dia kalau tanpa spasi nulisnya, kita beri saja tingkat tambahan kebenarannya ini tanpa spasi. Kemudian yang nomor 4 tadi mungkin tidak berubah-ubah, bisa diberi tambahan alternatif jawaban. Yang ini juga sama, ini kita ganti dengan ANS ya, ini kita. Nah, kalau sudah berarti kita simpan dulu dalam bentuk soal jadi. File, save as, tetap kita beri nama AA, perubahan kita itu tadi menjadi jadi, misalkan seperti itu. Ini masih DOJ. Nah, misalkan mau dirubah ke DOJ ya boleh. Save. Oke. Berikutnya ini saya tutup. Sebelum saya tutup, saya rubah dulu ke dalam bentuk RTF, file, save as, kemudian kita rubah ke RTF. Kita rubah ke RTF. Oke. Di tempat yang sama, save. Sudah dalam bentuk RTF, sekarang kita akan import. Menggunakan import utility, import. Kita ketik saja exam view import, atau bisa lewat instruction, kemudian exam view import utility. Kemudian setelah semuanya siap, kita next saja. Kita cari tempatnya tadi di desktop, letaknya di desktop, kemudian soal. Nah ini RTF, select, kemudian kita tempatkan juga di tempat yang sama biar nanti kita gak bingung mencarinya. Di desktop, di soal yang ada, select. Oke, kalau sudah next kita tunggu apakah 40 soal tadi sudah jadi. Seperti itu, kita tunggu biar bekerja. Nah, di situ ada masalah di nomor true false-nya 5 sudah betul. Nah, di sini di membacanya ini di multiple choice-nya 39 harusnya 40. Ini terjadi kesalahan di nomor 13. Berarti kalau ketemu nomor 13, peluang kesalahan itu 13, 12 atau 14. Kita tutup dulu. Berarti kita masuk lagi ke wordnya tadi. Kita masuk ke wordnya tadi, dokumen, kemudian di desktop, di soal, kemudian kita lihat di latihan nomor 13. Nah, di sini ternyata bukan ABCD, itu FGHI. Sekarang kita masukkan saja ABCD, baru kemudian kita rubah ke dalam bentuk ABCD. Oke, sudah. Kita tarik ke sini biar rapi. Oke, sudah seperti ini. Kalau sudah kita simpan. Oke, setelah itu kita save as lagi ke dalam bentuk RTF yang tadi sudah kita punya. Di soal ini tadi kita sudah punya RTF, kita rubah ke RTF. Oke, ini jadi RTF. Misalkan saya beri tulisan, oke, ini saya tindaskan saja. Oke, saya replace. Nanti nomor 13 sudah kita tahu soalnya, maka sekarang kita coba untuk kita ambil lagi menggunakan utility. Pastikan nanti soal itu 50 soal yang terdiri dari 40 soal pilihan ganda, 5
jawaban pendek dan 5 benar salah. Kita coba, kita masuk ke desktop, soal pilihan ganda oke, kita select, kita rubah, kemudian ini juga sama, kita kembali lagi ke desktop, soal pilihan ganda oke, kemudian kita next, kita lihat hasilnya ya, kita tunggu sampai dengan proses selesai. Oke, kita cek soal sudah 50. Oke, kita ganti soal sudah 50, multiple choice 40, true false 5, completion 5. Oke, sudah semuanya masuk. Berikutnya kita rubah ke dalam tes generator. Oke, ini tes generatornya supaya nanti file siap untuk dimasukkan ke Moodle. Oke, berikutnya seperti ini. Kemudian kita cari di desktop, soal pilihan ganda, latihan jadi BNK. Kemudian setelah itu kita open, kita tunggu prosesnya semuanya sudah. Kalau sudah semuanya jadi, tinggal file, kemudian export. Kita Blackboard 6-7, kita taruh di tempat yang sama di soal pilihan. Oke, ini adalah pilihan ganda, kemudian true false sama isian singkat. Ini nanti yang kita pakai ini jadi satu. Mungkin kita nanti akan membuat bagaimana kalau kita pisah. Ini jadi satu. Oke, kita copy nanti supaya namanya semuanya sama. Oke, kita pisahkan seperti ini. Oke, kalau sudah siap diekspor ke Blackboard. Kalau sudah siap diekspor ke Blackboard, berarti soal itu nanti sudah siap untuk masuk ke e-modul, masuk ke e-learning maksud saya. Jadi nanti langsung dimasukkan ke e-learning atau ke Moodle kita. Baik, berikutnya kita masuk ke e-learning kita di Moodle. Saya akan masuk dulu, login dulu sebagai guru. Saya masuk sebagai guru. Oke. Setelah sebagai guru, saya taruh soal yang tadi mau saya buat. Misalkan saya taruh di folder punya ini, biar tidak mempengaruhi yang lain. Saya bukakan untuk yang topik yang ini. Ini saya ganti dengan soal pilihan ganda, isian singkat, kemudian benar salah. Foldernya setelah itu, kemudian kita enter. Baik, berikutnya kita beri aktivitas kuis. Oke, add. Nah, ini tadi soal pilihan ganda, isian singkat dan benar salah. Nah, semestinya ini ya sesuai dengan mapel Bapak Ibu. Berikutnya bisa diatur waktunya, bisa diatur penilaiannya dan seterusnya. Kali ini tidak saya atur. Kemudian berikutnya tinggal Bapak Ibu klik untuk tempat soalnya, menandakan bahwa soal itu belum masuk karena kita belum membuat quiz banknya. Maka kita bisa melakukannya di kursus manajemen. Kita klik kursus manajemen, kemudian di quiz bank kita import karena kita sudah punya file Blackboard yang masih dalam bentuk zip tadi, hasil buatan kita tadi. Blackboard, kemudian kita choose file, kita cari filenya tadi ada di desktop, kemudian soal pilihan ganda, kemudian kita cari di sini pilihan ganda true false singkat jadi satu.
Oke, semua soalnya ini jadi satu. Oke, kalau sudah, kemudian kita upload. Kalau sudah import, dan ini semua soal sudah jadi satu sebanyak 50 soal. Kemudian continue, soalnya seperti ini, ada beberapa nomornya langsung kita jadikan satu, jadi tidak kita pisahkan antara tempat-tempatnya, tapi betul-betul saya jadikan satu. Sekarang kalau sudah, kita masuk ke kursusnya tadi, di gamingnya ini tadi, kemudian kita ulang lagi seperti tadi, baru kemudian kita masuk ke edit quiz karena sudah ada di quiz banknya. Oke, kita cari quiz banknya yang jumlahnya 50. Pilihan ganda true jadi 1, 50. Kemudian ini kita pilih semua, add. Ini baru masuk berapa ini? 2. Oh, sudah masuk 50 ya. Jadi 1, 2, 3 sampai dengan 50 sudah masuk semua. Kemudian di shuffle atau tidak nanti dulu, misalkan kita biarkan seperti ini, kita lihat dulu. Oke, kalau nanti sudah yakin baru kita shuffle. Oke, berikutnya kita lihat ke soal tadi, kita cek soalnya kayak apa. Oke, apakah sudah ada 50? Nah, di sini sudah ada 50, tapi di sini ini tadi skenario kita adalah campur antara yang benar salah pilihan ganda, itu kita buat campur, walaupun sebenarnya bisa juga kita buat terpisah. Kalau memang Bapak Ibu memerlukan itu dibuat terpisah, silahkan saja request, nanti saya akan buatkan terpisah. Kalau memang tujuannya memang sengaja dibuat campur, jadi ada yang pilihan ganda sekaligus ada true false, itu nanti bisa otomatis jadi satu. Ini masih pilihan ganda semua, belum ketemu true false. Nah, belum ketemu. Terus tadi yang di sini, oh ini tadi true false. Nah, di sini, oh ya, tadi yang kita lakukan belum kita campur ke dalam bentuk ini, semua masih belum terpisah. 5 yang ini masih nah, semuanya terpisah seperti ini. Kita lihat jadi posisinya, jadi semuanya ternyata karena kita tadi belum melakukan pengacakan. Kita lihat ya, sekarang kita edit quiz. Nah, seperti ini, ternyata sudah terpisah di sini. Ini yang bentuk true false, gambarnya begini. Yang ini tadi gambarnya, ini adalah untuk yang ini tadi untuk jawaban singkat, sedangkan yang atas ini tadi yang berkaitan dengan pilihan ganda. Kalau memang strategi kita mau campur semuanya keluarnya nanti tergantung komputer yang mengajak, maka ini kita shuffle. Maka disitu nanti anak kadang menemukan dalam satu nomor dia pilihan ganda, kadang dia menemukan nomor dia isian singkat ataupun true false. Saya pikir itu Bapak Ibu, dan nanti kalau memang Bapak Ibu menghendaki tidak diacak, ya nanti kita buatkan video, silakan saja ditulis di kolom deskripsi. Kalau memang mau meminta ini nomor 1, nomor 3 langsung itu, nomor 5 kita cek apakah ini nanti ada yang campur, kita cek. Sekarang kita nomor 50 misalkan, karena sudah acak, kita cek nomor 44. Nah, di sini acaknya dia berdasarkan posisi tempatnya. Nah, seperti itu. Saya pikir cut. Kita coba. Baik, setelah kita melakukan yang edit quiz tadi, Bapak Ibu bisa mencoba lagi seperti ini. Soalnya sudah jadi, ini sudah campur antara yang true false ataupun yang jawaban pendek, semuanya sudah jadi 50 soal.
Terima kasih atas perhatiannya, mudah-mudahan bisa menginspirasi Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.